Dipastikan di rumah. Nantilah ada teman saya yang berfoto dengan Pak Camat, kemudian di-share di WA group dengan bangganya berfoto dengan Pak Camat. Saya bilang, kalau dengan Pak Camat orang saja bersyukurnya bukan baik, Pak. Tentu saya lebih layak bersyukur. Ya, dia ada Pak Jokowi 2 kali lagi diundang. Wah ini. Tapi ini sudah lewat sebelum 2019 ya. Oke, baik. Kita ke penyuluh agama Islam. Apa? Komunikasi. Saya lebih awal ingin berkata begini, Pak. Saya pernah, ini penting materi ini. Komunikasi. Kalau misalnya Bapak Ibu pemain bulu tangkis, ada sifat-sifat makin dulu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pemain bulu tangkis, kemudian saya berdiri di hadapannya Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan cara teknik bermain bulu tangkis yang profesional. Yakin Bapak pasti memperhatikan begini. Tapi yang tidak pemain bulu tangkis pasti tidak memperhatikan. Bukan jurusan saya. Kalau ada di sini hobi main catur, kemudian saya mengatakan hari ini kita akan belajar cara bermain catur untuk mengalahkan lawan. Semua yang suka main catur pasti memperhatikan. Tapi yang tidak, jadi di sinilah terlihat siapa pemain catur yang sesungguhnya. Kalau dia perhatikan itu. Sekarang ini saya mau menyampaikan satu materi. Cara menyampaikan materi atau cara bicara yang efektif dan komunikatif. Maka pasti para pembicara memperhatikan, ini urusan saya. Jadi nampaklah penyuluh abal-abal. Kalau ada yang tidak mau memperhatikan materi ini, tidak ada urusan tua. Tidak ada. Tapi kalau Anda mau menjadi pembicara yang baik, mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menolong kita bagaimana menjadi pembicara yang baik. Saya lagi awal ini berkata begini, Pak. Saya pernah berdiskusi dengan teman. Saya tidak tahu apakah dukungannya Bapak Ibu kepada saya atau ke teman saya. Teman saya itu berkata begini, itu iblis jauh sekali. Hebat itu iblis. Saya bilang, apa hebatnya? Coba dia, itu iblis. Orang sebelum masuk ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, segar-segar, tidak ada tanda-tanda ngantuk. Iya. Begitu masuk di masjid, duduk, naiklah hatinya. Alhamdulillah. Wah, ini begitu mengatakan alhamdulillah. Ini jamaah. Tiba-tiba begini tangannya, menunduk begini, tertidur. Hebatnya itu iblis membuat ngantuk orang. Bahkan memang pernah katanya ada orang Cina tidak bisa tidur. Dia bilang mau tidur. Sini pakai ibu baju mat. Oh ini pelecehan sama hari Jumat ini. Saya bilang begini. Bro, kenapa kalau Sainuddin MC, masa jayanya lagi Sainuddin MC itu aja. Kenapa kalau Pak Sainuddin MC yang bicara, kenapa tidak ada yang ngatur? Kenapa? Mana setannya? Kalau setan yang membuat orang ngantuk, tentu siapapun yang bicara pasti ngantuk. Kenapa kalau Pak Sainuddin yang bicara, kenapa tidak ada yang ngantuk? Kenapa kalau ustaz ini, kenapa ngantuk? Sepertinya mendukung saya. Jadi bukan setan. Jadi setan yang membuat saya, mohon maaf, saya bukan pendukungnya setan ini. Saya bukan. Tetapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Yang membuat orang ngantuk siapa? Saya bilang jangan-jangan kita komunikasi. Jangan-jangan
materi yang kita sampaikan 2 abad yang lalu masih masanya sabun aktif. ini yang kita bawa, jangan buka konsumsinya orang. Nah, inilah yang kedua. Di Amerika. S1, setiap jenjang pendidikan itu belajar ilmu komunikasi. S1 ada ilmu komunikasi. S2 ada lagi ilmu komunikasi. S3 ada lagi belajar ilmu komunikasi. Meskipun mungkin 1 semester. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak, Ibu, mengapa orang Amerika mengharuskan mahasiswanya tahu ilmu komunikasi? Iya Pak, kenapa kira-kira? Kenapa orang Amerika mengharuskan mahasiswanya tahu ilmu komunikasi? Menurut Bapak? Komunikasi sangat penting. Hah? Karena komunikasi itu sangat penting. Sangat penting. Apa pentingnya Pak? Untuk menarik audiens bagaimana? Wah iya untuk menarik audiens. Ada lagi Pak? Kenapa kira-kira menurut Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan Pak, menurut Bapak Ibu dijawab saja, pasti benar. Ya kan menurut. Kecuali kalau saya mengatakan menurut profesor ini apa yang dimaksud guys? Kalau tidak sesuai dengan pendapatnya profesor, saya menurut Bapak Ibu. Iya dijawab saja. Kira-kira Pak, menurut Bapak kenapa orang Amerika mengharuskan? Iya. Iya. Oh ya, supaya dia bisa tampil di forum untuk menyampaikan ide-ide ya bagus. Iya. Ada lagi? Agar ya pembicaranya mudah dicerna, yang mudah diterima. Ada lagi? Silakan bakar nih. Oke, kenapa orang Amerika mengharuskan ya? Iya Pak, kenapa kira-kira? Menurut Anda saja, kenapa orang Amerika mengharuskan mahasiswanya tahu ilmu komunikasi? Iya, kira-kira? Oh tidak ketinggalan sama, ya Pak? Supaya Bisa bicara. Kenapa dia mempelajari, mengharuskan dia belajar ilmu komunikasi? S1 belajar ilmu komunikasi. Meskipun jurusan matematika ya, jurusan matematika ada ilmu komunikasi. Bahasa itu penting kan Pak. Sayangnya bukan ibu yang menteri pendidikan Pak. Coba ini orang Indonesia juga akan belajar. Oke, baik. Nah, menurut saya, lagi-lagi pasti benar nih, dan menurut saya, menurut analisa pendek saya, orang Amerika itu, maksudnya begini, biasa kita ikut seminar atau apa? Biasa. Iya, pernah. Yang hadir di ruangan itu 500 orang atau 1000 orang. Kemudian tampillah profesornya bicara. Begitu bicara, satu persatu peserta keluar. Permisi Prof, keluar, tidak muncul lagi. Excuse me Prof, keluar, tidak datang lagi. Begitu selesai acara, tinggal 50 orang. Kenapa ditinggalkan profesornya? Apakah ilmunya diragukan? Tidak. Apakah kepakarannya tidak dianggap tidak sesuai? Tidak. Yang sangat boleh jadi dia melanggar titah komunikasi. Sangat boleh jadi. Menurut hemat saya, orang Amerika ingin mensatupaketkan antara penguasaan konten ilmu dan kemampuan menyampaikan. Ini nih Pak, penting. Jago di bidang ilmunya, misalnya Bapak jago di bidang perbandingan agama. Pada saat yang bersamaan punya ilmu untuk mentransfer itu. Wah hebat kita Pak, hebat. Karena biasa kan kita berkata begini, wah jago guru, jago Pak Kiai, cuma sayangnya pintar untuk dirinya. Ya kan biasa kita bicara begitu ya. Sayangnya dia tidak mampu mentransfer knowledge yang dia miliki. Ini orang Amerika dan mudah-mudahan bisa tercapai semua pada diri kita punya konten keilmuan, pakar di bidangnya, dia kuasai ilmunya. Pada saat yang bersamaan
transfer ilmunya. Oh, kalau ini dimiliki dua-dua Pak, tinggal menunggu waktu untuk bisa takut. Yang parah tidak nak kuasai ini juga keilmuannya, tidak dia kuasai ini juga cara memindahkannya. Oh tidak, tapi tidak. Sudah selesai. Nah, ini ya, jadi itu pentingnya Pak. Jadi mengantarkan Bapak bagaimana menjadi penyuluh yang komunikatif. Nah, ini pentingnya ilmu komunikasi nih. Saya kira kita lewati saja ini ya. Nah, ini Pak yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh Pak. Oh, ini yang harus dimiliki. Tidak bisa lagi ditawar-tawar ini. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa. Potensi ilmu keagamaan. Mungkin ada di sini yang bidang keilmuannya bukan agama. Mungkin ada. Tidak usah angkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Mungkin ada. Kalau ada, tolong. Tidak ada lagi alasan bahwa oh saya jurusan bahasa Inggris. Tidak bisa. Saya jurusan pertanian. Tidak bisa lagi. Begitu masuk jadi penyuluh agama, ilmu keagamaan harus Anda kuasai. Tidak bisa ditawar Pak. Tidak bisa. Anda harus berprinsip Anda jadi ulama. Ilmu keulamaan Anda harus kaji. Jadi sekarang ini Pak tolong beli-beli buku seperti buku Sulbi, Ulumul Quran. Ya sudah harus itu. Cara membaca Al-Quran yang baik. Jadi kalau Bapak tidak tahu menyanyi, tidak ada masalah Pak. Bukan memang artis. Tapi kalau ida gambar tidak bagus, Pak salah-salah atau apa wah. Apalagi kalau misalnya khutbah ada kata-kata yang salah, wah ini gitu. Sama penutup khutbah. Apa itu? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim. Di sini sering kecelakaan. Banyak orang yang berkata, wa nafa'ni, bukan wa nafa'ni, wa nafa'ani. Ini saya tidak perlu saya uji satu-satu siapa ya wa nafa'ni, siapa ya wa nafa'ani. Itu bukan tidak mati ainnya, tapi berbaris. Wa nafa'ah, memberi manfaat kepada saya, memberi manfaat ini. Sudah jadi serbannya wa nafa'ni, wa nafa'ani. Ya, kalau yang mengangkat kami apa itu rafa'ah? Dari kata apa itu rafa'ah? Kalau itu betul Pak? Kalau darabna itu tapi bukan bukan zaman di situ, bukan maf'ul dia. Kalau rafa'ana memberi manfaat, rafa'ana mengangkat kami. Iya. Itu warna memberi manfaat. Nah, ini hati-hati ini perlu. Jadi begini Pak ya. Kalau ceramah nanti, tolong kasih tahu ada yang pendengar tak di situ. Tolong kasih tahu, bro, ukti, kalau ada salah, tolong ingatkan saya supaya tidak berlarut-larut itu salah. Saya sering membedakan antara salah baca dan salah bacanya. Salah baca, yang kedua bacanya salah. Apa bedanya salah baca dengan bacanya salah? Kalau salah baca, maksudnya salah baca. Keseleo. Kalau bacanya salah? Salah. Oh, begini. Kalau salah baca, ini penting ini Pak. Ini kan salah baca. Hari ini dia baca ayat ini, betul. Besok salah. Besoknya lagi betul lagi. Oh, salah baca. Tapi kalau bacanya salah, hari ini salah, besoknya salah. Jadi bacanya salah. Biasa kan begitu Pak ya? Biasa kan? Sudah bertahun-tahun kita khutbahkan itu. Begitu kita mengaji, ini dalil yang selalu saya baca kalau saya khutbah. Ya Allah, salah baris Kak. Nah sudah 20 tahun ini bicara. Ya, ini penting. Termasuk pernah ada guru agama. Dia lihat rekan gurunya melatih muridnya untuk
ini fardal maghrib, salah rakaat ini makmuman lillah. Ini rekan gurunya. Iya. Kenapa salah rakaat ini? Salah kata. Dia ingatkan, Ustaz. Dia lihat lagi, jangan-jangan cuma salah baca. Ternyata dia ulangi lagi, salah kata ini lagi, bukan salah baca ini, bacanya salah. Nah itu bedanya ya. Nah, dia ingatkan, Ustaz, tapi ini bukan mungkin salah kata ini, salah kata ini. Udah tidak. Ini sudah 30 tahun saya ajarkan. Berdebat begitu. Tidak ada yang mau mengalah. Kalau begitu, kita buka itu buku-buku sholat ya. Ini yang mana yang benar? Salah rakaat. Salah rakaat. Ya Allah, banyaknya nih murid. Ini Pak, ini penting ini pentingnya ini buka agama ini. Tolong. Baru anehnya masyarakat yang selalu kita dapat ini. Wih, bagus, luar biasa cara mana. Tapi kalau ada salah, nah orang lain yang kasih tahu. Tapi tadi Pak Ustaz salah bacanya. Sama Pak. Karena kalau saya, kenapa Anda tidak kasih tahu kita? Kami ini, tadi mungkin Pak Ustaz mungkin begini ya. Nah, bagus begitu. Sama misalnya kalau ada teman habis makan, ada nasi di kumisnya, mestinya kan tadi Ustaz dia ada di situ. Pokoknya terima kasih banyak. Kalau kita apalagi kalau di foto baru di-share di WA. Ini kesalahan kita ini Pak. Ini kesalahan kita ini. Ada juga kadang-kadang sholat Sami Allahu liman hamidah. Woi, nanya di dengar sama sih. Nah, hamidah saja. Enggak hamidah. Termasuk misalnya ada pembantu apa namanya itu pembantu yang kerjanya memelihara bayi. Babysitter. Ada juga seringnya salah ceramah dari banyak orang tua karena kesibukannya sehingga dia tidak mampu lagi memelihara anaknya, maka diserahkanlah kepada baby sister. Bukan baby sister. Mungkin ada baby sister di sini. Karena dia cuma dengar baby. Kemudian dia juga sister. Oh, baby sister. Bukan baby sister. Babysitter. Baby apa? Sitter ya. Buat tidak kan? Baby sitter karena cuma pendengaran. Wah, jangan banyak baby sister tadi, baby sister di sini tadi dan sudah sering bisa. Untungnya jamaah kita juga tidak tahu. Selamat buat kita. Ini pentingnya ini. Jadi tapi ala kuliah tidak apa-apa salah Pak, tidak apa-apa salah. Yang penting selalu terbuka. Kalau ada salah, tolong ingatkan. Jangan pakai larut-larut. Nah, inilah yang pentingnya ilmu agama ini Pak. Pentingnya ilmu agama. Sama tadi itu apa namanya? Nah, kemudian kita ke kompetensi komunikasi. Nah, komunikasi, tadi boleh dibaca Pak? Ada yang menjadi relawan? Oh ya siap, oke. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide dan emosi melalui simbol, kata, gambar, angka, dan media lain yang diaktualisasikan dalam bentuk interaksi antara komunikator dengan komunikan. Oh iya, oke. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Oke, terima kasih. Jadi komunikasi itu bukan saja proses penyampaian sebuah kata, bukan. Termasuk bukan saja melalui kata ya, boleh melalui gambar, angka dan media lain. Semua berkomunikasi kan. Merah artinya
adalah orang suci, maka didirikanlah bendera putih depan rumah. Putih artinya suci. Apa siapa yang salah? Kalau didirikan bendera putih sebagai tanda kesucian? Merah artinya berani. Jadi kalau sementara Anda naik motor menyala lampu merah, teroboslah lampu merah sebagai wujud keberanian. Ternyata kadang ada satu simbol itu punya makna yang banyak. Putih tadi, kalau bendera putih artinya iya Pak. Iya. Coba, banyak kan? Banyak. Mengaji itu apa artinya mengaji? Di membaca Al-Quran. Kalau Anda mendengarkan bacaan Al-Quran, apa yang dalam benak Anda? Ya? Ya? Apa yang Anda senangkan? Tapi bisa saja. Coba misalnya kalau di kampus saya, jam 9 pagi, Anda tiba-tiba mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jam 9 pagi atau jam 10 pagi, belum waktu sholat zuhur. Apa artinya? Ada orang kerja di masjid. Kalau bukan di kampus saya bukan. Ada orang yang meninggal. Begitu ada jam 10 pagi atau jam 9, ada mengaji. Meninggal itu lama. Nah, tidak lama kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi membaca itu Al-Quran, jadi sumber informasi ada orang meninggal. Sesungguhnya saya tidak setuju, tapi ya begitulah budaya. Kalau pernah ada peserta KKN begitu di Gunung 40, dia tidak komunikasi dengan masyarakat, langsung naik bekerja bakti, langsung dia putar itu mengaji jam 9 pagi. Satu perumahan, siapa yang meninggal ini? Iya. Tidak lama kemudian, karena tidak ada informasi begitu, naiklah pengurus masjid melihat, apa peserta KKN. Wah, dikasih tahu Anda, kita mau kerja bakti. Kalau mau kerja bakti, lagu kasidah kita putar. Coba bayangkan, lagu kasidah artinya kerja bakti. Kira-kira itu penulis lagu kasidah pernah kan nyatakan? Ini lagu kasidah. Coba disimbol-simbol di masyarakat ya. Wah, luar biasa ini. Apalagi kalau mau menjelang pilpres atau apa, hati-hati memakai warna Pak. Iya, merah karena berani bukan, merah artinya PDI. Iya, merah putih artinya Jokowi. Hati-hati nih. Jadi perlu ini nilai maksud. Tetapi ini sangat akademik sekali ya. Tapi saya lebih simpelkan begini. Komunikasi itu. Sharing, coba sharing. You and I. Sharing itu artinya berbagi. Caring artinya peduli. You, apa itu you? Kamu. You-nya ini, you kamu itu, lihat kamunya. Anak-anak kah dia? Remaja kah dia? Orang tua kah dia? Dewasa kah dia? Laki-laki kah dia? Perempuan kah dia? Pegawai kah dia? Petani kah dia? Nelayan kah dia? Buta huruf kah dia? Sarjana kah dia? Lihat you-nya. You, siapa yang kita hadapi? Lihat you-nya. Dan I. Siapa I-nya? Saya. Lihat Anda. Kalau Anda bicara dengan istri, berarti Anda suami. Anda bicara dengan istri, Anda suami. Anda bicara dengan anak, berarti bapak. Bicara dengan tetangga, berarti dia tetangga atau teman. Nah ini kadang-kadang orang tidak bisa menempatkan ini. You and I-nya. Nah kita ulangi. Sharing, caring, you and I. Anda punya kepedulian mau berbagi. Mau berbagi ilmu. Kenapa Anda mau berbagi? Karena peduli. Nah, meskipun sudah bagus niatnya, tapi lihat you and I-nya. Nah, sekarang ketika Anda sudah berbagi begini, cirinya komunikatif Anda diterima, ini Pak. Melahirkan pengertian. Yang kedua, kesenangan, pengaruh, hubungan dengan tindakan. Kalau ada orang salah paham dari komunikasi kita, perbaiki. Jangan ada yang salah dalam penyampaian kita. Justru ketika orang kita menyampaikan sesuatu, dia tidak senang dengan kita. Jangan-jangan komunikasi kita kurang bagus, diplomasi kita kurang bagus. Perbaiki. Pengaruh pada sikap. Orang melakukan apa yang kita sampaikan. Kalau sampai pada
yang kelima ini yang perlu diamalkan tindakan. Nah, coba dibaca-baca dulu ini Pak. Melahirkan pengertian, melahirkan kesenangan, pengaruh pada sikap, kemudian hubungan yang baik dan tindakan. Banyak itu Pak komunikasi yang tidak nyambung ya. Nah, mudah-mudahan masih ada video saya ini. Rukun po yun. Lari balik ini. Berapa lagi ya? Ya. Lari balik. Lari estafet. Ini lagi estafet. Matikan lampunya dulu, matikan. Lampu. Coba. Ternyata komunikasi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, nanti ya kalau teman tak sudah kasih tongkat lari kemana? Siapa komunikatornya ini Pak? Siapa komunikatornya ini? Siapa yang kasih? Ini penting. Mungkin bagi kita sudah tidak ada persoalan. Nanti siap-siap kok nah, kalau udah kasih kok langsung lari. Ya, tidak ada penjelasan, mau lari kemana orang? Nah ini banyak ini Pak. Ini namanya salah paham ini. Banyak sekali. Sekarang kita pindah langsung ke ini ya. Rukun pidato ini. Waktu sama kita kan. Rukun pidato. Pertama adalah kontak dengan audiens. Pak. Itu penting. Jadi ketika misalnya Anda bicara, tapi ini bukan di khutbah ya. Misalnya bisa Anda begini, kemudian Anda senyum-senyum di depan mereka. Jangan melihat ke atas terus atau melihat ke bawah terus. Termasuk ketika Anda membaca teks. Begini, ini masih bisa juga. Kontak sambil membaca, sambil selalu melihat begini. Nah, yang seringnya pejabat-pejabat kita baca saja tidak ada tidak ada kontak dengan audiens. Mungkin pesertanya sudah habis di depan, sudah ini kontak dengan audiens. Kemudian olah vokal. Jadi setelah kontak dengan audiens, kontak. Jadi termasuk misalnya Pak, Anda ceramah tapi tiba-tiba anak-anak berkelahi di belakang. Berhenti dulu, menonton berkelahi. Selesai nih. Selesai baru lanjut. Atau Pak, bisa ditegur anak-anak yang di belakang yang mana? Bisa. Jangan berkelahi di situ. Menghitung isi kotak amal di sini. Ibu-ibu di belakang masuk berhenti 15 menit. Ada yang perutnya, nggak mungkin dia tambah. Jangan begitu Pak, jangan begitu. Ini kita mau menyampaikan ide ya, kita mau menyampaikan pikiran. Bukan sekadar berdiri di depan mereka. Orang kadang-kadang Pak begini, enaknya itu Ustaz 15 menit dapat 500 ribu. Yang begitu saudara, kau kira kita tidak ada persiapan? Kadang kamu penyakit karena mungkin ceramah besok. Iya, ada persiapan sarung yang kita gunakan, pakaian yang kita kenakan, semua Pak. Iya, ilmu kita ada khawatiran nanti salah baca, nanti salah apa bukan itu. Jadi dan saya masih pegang itu Pak pepatah klasik. Orang yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Betul ada pangkok, tapi tidak diundang oleh kali. Ya ini pentingnya ini ya.
Jadi kontak dengan audiens. Kemudian olah vokal. Apa itu olah vokal? Nah, ini ada banyak, ada kejelasan namanya, ada kejelasan. Olah vokal. Nah, bisa volumenya, bisa artikulasinya. Saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi kita. Ya di belakang bertanya, tapi Pak, tidak kedengaran. Oh, berarti tambah volume. Volumenya yang ditambah. Oke, baik. Bagaimana suara saya sudah kedengaran? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu volumenya. Tambah volume. Jadi berarti ini dari jarak ya, yang menentukan. Ada juga artikulasinya. Ada orang kedengaran suaranya, tapi kita tidak tahu apa dia bilang. Kayak berkumur-kumur. Ini penting ini artikulasinya. Jadi A, I, U, E, U, itu penting itu Pak. Iya. Ada orang ditanya, bagaimana ke Jakarta? Oh, saya berenang. Bisanya Bapak berenang ke Jakarta? Tidak. Saya awalnya cuma 5 yang mau berangkat, tiba-tiba ada berenang. Ini orang ini. Orang Jawa heran itu, orang Jawa mendengarkan kita bicara itu. Bagaimana Pak, saya berenang? Nanti dia jelaskan awalnya Pak cuma 5, tapi ada tambah 1, jadi kami berenang. Oh, berenang. Tapi itu kan karnival lokal ya, alias kokon. Nah, ini juga penting juga ini. Nah, apalagi tapi kalau dari segi bahasa di Sulawesi Selatan ini ya banyak yang mengerti. Yang kalau orang luar biasa tidak mengerti Pak. Iya. Misalnya orang bertanya begini. Misalnya Bapak tanya sama saya, siapa yang bawa buka puasa besok Pak? Coba tanya saya. Istri kita. Istri kita nih Pak, yang bawa istri kita. Kalau orang ini pasti salah paham juga. Bisanya ini istri kita satu orang. Padahal istri kita itu kalau di bahasa Makassar berarti Pak apa ya? Sopan ya. Tapi kalau orang lain dengan siapa yang bawa buka puasa besok? Istri kita nih Pak. Istri kita ini. Wah. Belum lagi di Sulawesi Selatan itu banyak sekali pembunuhan. Istri bersama. Banyak sekali itu pembunuhan. Bunuh lampu, bunuh televisi. Nah, kalau belanjaan dibunuh, dimatikan. Kalau uang belanja ya, beli 1.000. 10.000 dikembalikan 4.000, dia tanya berapa matinya? Apa yang mati? Ini karnival lokal ini yang tidak ada di daerah lain ya, tidak ada di daerah. Berapa matinya? Artinya berapa itu belanjaanku? Kok kasih kembali belum segini? Berapa memang matinya? Wah, ini ya. Jadi artikulasinya, kemudian ritme. Ritmenya ini ada hentian, ada nada, ada perasaan. Bagaimana ketika Anda serius, bagaimana ketika Anda sedih, mainkan itu suara Pak, mainkan. Ada juga durasi. Coba misalnya kata sunyi diucapkan, dibaca sunyi. Coba bersamaan Pak. Sunyi. Bisa saja kan Anda punya ritme lain kan? Sunyi. Nah, kalau mainkan, mau biasanya kita pas. Kalau disuruh bicara, mau santai-santai. Sama kalau disuruh menyanyi kita Garuda Pancasila. Padahal bisa saja kan untuk suara kita mainkan. Nah, sama kalau kita mainkan Pak, mainkan. Satu kata berapa kali diucapkan? Ada hentian. Iya. Kewajiban kita menjaga negeri ini. Baik. Wah, itu berhenti begitu Pak. Begini semua. Tapi kalau tidak ada titik komanya, wah ini hentian. Kemudian ritmenya, tekanannya saya banyaklah begitu Pak. Nah, kita ambil contoh ini. Coba pentingnya ini tekanan suara ya.
Coba dibaca. Ayah saya memegang rantai monyet. Coba misalnya berkomanya di ayah. Coba bersama ayah. Saya memegang. Coba komanya di saya. Beda kan artinya kan? Ayah saya memegang rantai monyet. Kalau komanya ayah saya memegang, berarti ayah saya. Kalau komanya di rantai, Rantai ayah monyet. saya memegang rantai Monyet. ya, turun di mimbar kalau begitu. Coba ini yang di bawah, Pak. Coba ini yang di bawah. Saya membeli mobil itu di sini. Kalau penekanannya saya yang membeli, bukan dia, bukan kakak saya, bukan ipar saya, tapi saya. Berarti penekanannya pada saya. Coba. Saya membeli mobil itu. Itu yang kita sampaikan sayanya. Kalau yang kita ingin sampaikan membeli, bukan menyewa, bukan mencuri, bukan rental, bukan meminjam, tapi membeli. Berarti penekanannya pada Membeli. Nah, coba. Saya membeli mobil itu. Saya membeli mobil itu. Kalau penekanannya yang kita beli mobil, bukan bentor, bukan becak, bukan sepeda, bukan sepatu, berarti penekanannya pada Mobil. Nah, coba. Saya membeli mobil. Kalau penekanannya mobil itu, bukan mobil ini, bukan, wah berarti itunya bukan di sana tapi di sini. Ya Allah, inilah yang membuat iblis takut. Yang kali seperti Sayyidina Hussein. Nah inilah salah satunya ya, salah satunya ini kemampuannya memainkan ritme ini. Ini perlu latihan ini Pak. Perlu ini keterampilan ini, keterampilan ini harus dilatih. Saya meskipun sudah berpuluh-puluh tahun khutbah, kalau besoknya saya khutbah, saya latihan. Cuma kadang-kadang sementara latihan datang istri, langsung kenapa mata? Tadi malu-malu juga tidak latihan. Ini tapi penting itu Pak, penting itu. Ya. Sekarang begini Pak, salah satu yang ingin kita mengambil contoh ya. Partai Nasional Demokrasi Indonesia yang sempat hadir, jajaran Partai PAN Partai Nasdem yang saya hormati, izinkan saya mendahulukan rasa hormat dan terima kasih Ketua Umum Bapak Surya Paloh kepada kita semua. Kehadiran Bapak akan memberikan warna tersendiri bagi Partai Nasdem dalam berperanan ke kehidupan negara. Pak Jenderal Manila, Gubernur APN bersama jajaran peserta upacara. Pagi hari ini dengan segala ridha dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Hari ini adalah takdir dan panggilan sejarah bagi kita semua yang diamanahkan oleh Partai Nasdem, dan hari ini kita memiliki identitas adalah bangsa yang mengucapkan ya. negara Republik Indonesia, dan kita itu hari ini. Ini hari semua orang yang kurang lebih 260 juta bisa menepuk dadanya mengatakan, saya Indonesia, saya memiliki identitas Indonesia, saya memiliki harga diri kebangsaan, saya memiliki nyawa darah atas nama bangsa yang tidak bisa dilakukan oleh dunia dan negara mana. Oleh karena itu, kesadaran berbangsa bernegara yang besar seperti ini adalah kesadaran yang hakiki, yang harus didorong oleh semua orang. Tidak gampang menyatukan semua suku, tidak gampang menyatukan semua pulau, tidak gampang menyatukan semua bahasa dalam nyawa darah, mengkristalisasi idealisme atas nama Pancasila. Tidak gampang menghadirkan Bhinneka Tunggal Ika, tidak gampang menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi satu
satu bahasa, satu darah, satu daerah, satu negara. Tidak dapat. Oleh karena itu upacara yang dilakukan hari ini adalah bagian dari kesadaran anak bangsa Indonesia, kesadaran sebuah partai besar, Partai Nasdem, yang mengatakan jangan bermain-mainkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu anak Indonesia, dirgahayu Dewan Pimpinan Pusat Indonesia. Saya memutarkan ini bukan bermaksud bahwa Anda harus seperti itu modelnya, tidak. Jangan sampai Indonesia. Anda juga, Anda punya warna sendiri ya, Anda punya warna sendiri, Anda punya warna sendiri. Anda punya. Tetapi itulah salah satu contoh bagaimana orang memainkan kata, bagaimana suaranya tidak datar dan bagaimana enaknya didengar. Saya apalagi tidak bicara kontennya, mendukung Jokowi tidak ya. ya ini tidak. Saya hanya ingin menunjukkan inilah salah satu. Bagaimana orang bicara, dia betul-betul nadanya. Coba ketika dia sebut Bhinneka Tunggal Ika, bisa saja kan Bhinneka Tunggal Ika, tapi dia bilang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa bangsamu, apa sukumu tidak perlu lagi dipertanyakan. Bisa juga. Yang begini-begini Pak. Kalau biasa didengar, biasanya muncul. Iya. Jadi sekarang ini. Ya seperti inilah yang harus kita dengar. Ya, apalagi kalau misalnya kita mencari figur, ada figur yang cocok dengan nada suara kita, cocok dengan jangan sampai juga dipaksakan keluar seperti. Nah, tetapi inilah. Tapi Bapak Ibu, saya ingin tanya apa bedanya belajar di Balai Diklat dengan belajar di perguruan tinggi? Kalau di perguruan tinggi membayar. Ya. Kalau di sini dibayar ya. Oh, betul. Apalagi Pak? Apalagi? Sini. Apalagi apa bedanya belajar di perguruan tinggi dengan di sini? Kalau di sini makannya di catering Pak. Di catering ya. Ada lagi Pak? Ya. Kalau di perguruan tinggi hanya materi yang diberikan kepada praktek. Wah, saya setuju dengan itu. Orang kita suruh pakai praktek. Sekarang begini Pak, itu betul. Itu di perguruan tinggi hari ini belajar mungkin 10 tahun baru dia praktekkan. Dia aja teori-teori pendidikan, belum jadi teori-teori penyuluhan, belum ada ujian penyuluhannya. Sekarang kita. Sekarang begini Pak, sekarang begini. Wacaranya nih, bisa difoto. Anda baca ini, baca saja. Tapi dengan nada, sesuai dengan itu tadi teori-teori itu. Dikasih besar. Jelas? Oh iya. Yang depan foto dulu. Ada dua ini. Yang mana Bapak pilih? Terserah. Yang mana Bapak pilih? Iya. Anda foto baru di-share. Oke, satu ini ya. Berapa? Satu. Oke, saya foto. Oke ya. Yang baru share nih. Ya ini satu saja. Nah ini yang dua ini. Anda pilih yang mana?